Sebelum masuk ke materi inti, ada satu hal yang perlu kita ketahui. Mungkin dari kalian itu lebih familiar dengan PSAK 19. Nah, mulai tahun 2024, Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia telah melakukan penyesuaian penomoran standar akuntansi agar selaras dengan standar internasional yaitu IFRS. Hasilnya, PSAK 19 yang lama kini berganti nama menjadi PSAK 238 dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2024. Yang penting untuk diingat adalah ini hanya perubahan nomor saja, tetapi substansi dan isi pengaturannya tetap sama. Oke, kita mulai dari yang paling mendasar dulu ya. Aset tidak berwujud itu apa sih? Aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasikan tidak memiliki bentuk fisik, namun memberikan nilai manfaat ekonomis bagi perusahaan. Jadi, meskipun tidak bisa dipegang secara fisik, aset ini mempunyai nilai ekonomi yang sangat nyata dalam dunia bisnis. Contoh dari aset yang berwujud itu seperti hak paten, hak cipta, lisensi, merek dagang, software, dan berbagai hak intelektual lainnya. Nah, sudah terbayangkan, intinya aset yang berwujud adalah segala sesuatu yang nilainya bukan dari fisiknya, melainkan dari hak dan manfaat yang sudah melekat padanya. Yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai karakteristik atau syarat-syarat agar suatu aset bisa dikategorikan sebagai aset tak berwujud menurut PSAK 238. Ada 4 karakteristik utama yang harus terpenuhi. Yang pertama, dapat diidentifikasi. Artinya, aset tersebut harus bisa dibedakan dari aset lainnya dan bisa dipisahkan. Misalnya, dijual, dialihkan, atau dilisensikan secara terpisah. Contohnya seperti hak paten dan merek dagang. Yang kedua, tidak memiliki fisik. Aset ini tidak berbentuk fisik, tapi tetap memiliki nilai ekonomi bagi perusahaan. Contohnya seperti software komputer dan database pelanggan. Yang ketiga, dikendalikan oleh entitas perusahaan yang memiliki hak eksklusif atas aset tersebut sehingga pihak lain tidak bisa menggunakannya secara bebas. Misalnya, perusahaan memiliki paten atas suatu teknologi. Dan yang keempat, memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Aset ini diharapkan menghasilkan pendapatan, mengurangi biaya, dan memberikan keuntungan ekonomi lainnya di masa mendatang. Jadi, keempat syarat ini harus terpenuhi semuanya ya. Sekarang kita masuk ke bagian pengakuan. Dalam PSAK 238, aset tidak berwujud diakui jika memenuhi 2 syarat, yaitu kemungkinan besar memberikan manfaat ekonomi di masa depan dan biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Pengakuan aset juga bergantung pada cara perolehannya, seperti pembelian terpisah, kombinasi bisnis, hibah pemerintah, atau pertukaran aset. Selain itu, goodwill yang dihasilkan secara internal tidak boleh diakui sebagai aset. Untuk aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal, standar membedakan antara fase riset dan fase pengembangan. Pengeluaran pada fase riset harus langsung dibebankan, sedangkan pengeluaran pada fase pengembangan dapat dikapitalisasi apabila seluruh kriteria pengakuan telah terpenuhi, seperti merek, daftar pelanggan, dan judul publikasi yang dihasilkan secara internal juga tidak boleh diakui sebagai aset. Berikutnya, kita akan membahas mengenai pengukuran dan amortisasi aset tak berwujud. Pada saat pengakuan awal, aset tak berwujud diukur sebesar biaya perolehan, yaitu harga beli ditambah seluruh biaya yang berkaitan langsung hingga aset siap digunakan. Nah, setelah pengakuan awal, PSAK 238 memperbolehkan entitas memilih salah satu dari 2 model pengukuran, yaitu model biaya dan model revaluasi. Nah, pada model biaya, aset dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan rugi penurunan nilai. Sedangkan pada model revaluasi, aset dicatat berdasarkan nilai wajarnya. Namun hanya dapat digunakan apabila terdapat pasar aktif yang dapat menentukan nilai wajar aset secara andal. Selanjutnya, entitas harus menentukan apakah masa manfaat aset bersifat terbatas atau tidak terbatas. Jika masa manfaatnya terbatas, aset wajib diamortisasi secara sistematis selama masa manfaatnya. Nah, sebaliknya, jika masa manfaatnya tidak terbatas, aset tidak diamortisasi tetapi wajib diuji penurunan nilai setiap tahun. Jadi, setelah aset tak berwujud diakui, perusahaan harus menentukan model pengukuran yang digunakan serta perlakuan amortisasi yang sesuai dengan masa manfaat aset tersebut.
Selanjutnya kita akan membahas penyajian aset tak berwujud dalam laporan keuangan. Pada posisi keuangan atau neraca, aset tak berwujud disajikan sebagai aset tidak lancar dan dicatat sebesar nilai tercatat netonya. Khusus untuk goodwill, penyajiannya harus dipisahkan dari aset tak berwujud lainnya. Kemudian, pada laporan posisi keuangan dan OCI, beban amortisasi diakui sebagai beban operasional. Jika perusahaan menggunakan modal revaluasi, maka surplus revaluasi dicatat dalam OCI dan ekuitas, sedangkan defisit diakui dalam laba rugi. Terakhir, apabila aset tak berwujud dijual atau tidak dipergunakan lagi, selisih antara hasil pelepasan dan nilai tercatatnya akan diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi. Oke, kita masuk ke bagian terakhir, yaitu pengungkapan. PSAK 238 mewajibkan setiap entitas untuk mengungkapkan informasi tertentu terkait aset tak berwujud mereka, terutama di catatan atas laporan keuangan. Tujuannya yaitu agar para pengguna laporan keuangan bisa memahami kondisi dan nilai aset secara lebih jelas dan transparan. Berikut adalah hal-hal yang harus kita ungkapkan. Yang pertama itu adalah entitas harus mengungkapkan masa manfaat aset. Apakah terbatas atau tidak terbatas? Jika terbatas, harus disebutkan juga estimasi manfaatnya atau tarif amortisasi yang digunakan. Dan yang kedua yaitu harus diungkapkan metode amortisasi yang dipakai, misalnya metode garis lurus. Dan yang ketiga itu, entitas wajib mengungkapkan nilai tercatat bruto beserta akumulasi amortisasinya, baik pada awal maupun akhir periode pelaporan. Dan yang terakhir itu yang keempat, entitas harus menyajikan rekonsiliasi nilai tercatat, yaitu rincian perubahan nilai aset selama periode berjalan, seperti penambahan aset, pelepasan, amortisasi, dan penurunan nilai. Dengan pengungkapan yang lengkap, para pengguna laporan keuangan bisa lebih memahami penyebab perubahan nilai aset tak berwujud yang dimiliki oleh perusahaan. Sebagai kesimpulan, PSAK 238 mengatur perlakuan aset tak berwujud dalam laporan keuangan. Aset yang dimaksud meliputi software, hak paten, merek dagang, dan lisensi. Penerapan PSAK 238 membantu menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan transparan. Demikian, informasi yang disajikan lebih andal bagi pengguna laporan keuangan.